Sejarah yang kita tahu, Donald 25, mungkin cuma satu bab kecil aja. Banyak petunjuk aneh tersebar di planet kita. Petunjuk itu kayak bisikin soal orang-orang yang udah dilupain. Mereka kasih kode soal ilmu pengetahuan yang canggih. Apa jangan-jangan, peradaban kita yang sekarang ini, bukan yang pertama. Cerita resmi sih, gampang aja. Manusia berevolusi jadi pemburu pengumpul, terus jadi petani, terus tinggal di kota. Tapi, cerita yang rapi ini ada celahnya. Banyak monumen dan barang kuno yang gak cocok sama cerita simple itu. Barang-barang itu nunjukin pemahaman yang dalam soal bintang-bintang dan cara membangun. Dari mana datangnya ilmu itu ya? Manusia modern udah ada ratusan ribu tahun, tapi sejarah yang kita catat cuma beberapa ribu tahun aja. Apa yang terjadi di ribuan tahun yang sepi dan panjang itu? Perjalanan kita kali ini bakal ngebahas misteri-misteri ini. Yuk, kita buka pikiran kita, dan pertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap benar. Di Turki bagian tenggara, ada tempat namanya Göbekli Tepe. Kata ahli purbakala, umurnya sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Berarti ini lebih tua dari Stonehenge dan piramida. Yang bangun katanya sih orang-orang pemburu pengumpul, tapi bangunannya canggih banget. Ada tiang-tiang batu kapur gede bentuk T, ada yang beratnya sampai 20 ton, tingginya lebih dari 5 meter. Tiang-tiang itu diukir dengan gambar binatang, detail banget. Gimana caranya ya, pemburu pengumpul yang nomaden bisa ngatur orang buat bangun ini? Göbekli Tepe ini nunjukin kalau zaman dulu udah ada perkumpulan orang yang rapi, padahal dulu dikira belum bisa. Apa jangan-jangan kepercayaan atau agama udah ada duluan sebelum orang mulai bertani dan tinggal menetap? Tempat ini nggak ada tanda-tanda bekas ditinggali. Dan kayaknya sengaja dikubur sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Kenapa ya ada orang yang ngubur bangunan sekeren ini? Gara-gara Göbekli Tepe, kita jadi mikir ulang soal kehidupan manusia zaman dulu. Ini kayak ngasih kode soal bab sejarah manusia yang udah dilupain. Sekarang kita ke lembah Indus di Pakistan sekarang. Di sini ada Mohenjo-daro, kota yang tata kotanya keren banget dari sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Jalanannya lurus-lurus kayak kotak-kotak, terus sistem sanitasi atau kebersihannya udah canggih. Tapi, kenapa kota ini tiba-tiba sepi dan ditinggalin? Masih jadi misteri. Di beberapa bagian, ada batu bata yang kayak meleleh kena panas banget. Apa yang bisa bikin sepanas itu? Ada yang bilang kebakaran besar, ada juga yang bilang penyebabnya aneh-aneh. Sekarang kita jalan-jalan ke laut dekat Jepang. Dekat Pulau Yonaguni, ada bangunan gede di bawah laut, namanya Monumen Yonaguni. Ada balok-balok batu gede, teras-teras, tangga, sama yang kayaknya ukiran. Ada ahli geologi bilang itu terbentuk alami, tapi ada juga yang lihat jelas itu buatan manusia. Kalau Yonaguni beneran buatan manusia, wah, ini bakal heboh banget. Bangunan itu sekarang ada di dalam laut. Berarti dulu dibangun pas permukaan laut masih rendah banget. Paling nggak 10.000 tahun lalu. Apa zaman segitu udah ada budaya pelaut yang canggih ya? Monumen Yonaguni, sama kayak Mohenjo-daro, bikin kita ragu sama urutan sejarah kita, dan kayak bisikin soal keahlian yang hilang dan zaman yang terlupakan. Banyak tempat kuno di seluruh dunia punya ciri-ciri aneh yang sama, terutama soal arah bangunannya. Ada yang ngadep ke arah mata angin, ada juga yang pas sama kejadian langit kayak titik balik matahari, atau equinox. Coba bayangin Stonehenge atau Newgrange. Beberapa peneliti nemuin pola letak tempat-tempat suci di seluruh dunia. Apa ini cuma kebetulan? Atau ini bukti adanya sistem global yang udah hilang? Coba lihat piramida Giza di Mesir, tata letaknya mirip sama bintang-bintang di sabuk Orion. Tempat lain kayak Angkor Wat di Kamboja dan Teotihuacan di Meksiko juga nunjukin pola langit. Apa mungkin ya budaya-budaya kuno itu punya pemahaman canggih soal ilmu ukur bumi? Beberapa peta kuno, kayak peta Piri Reis, kayaknya nunjukin garis pantai yang akurat banget. Termasuk bagian Antartika yang gak ada esnya. Ahli-ahli yang biasa sih sering gak anggap penting hubungan ini sih, katanya cuma kebetulan, atau orang dulu cuma ngamatin langit aja. Tapi kok ya banyak banget kebetulannya, jadi aneh. Apa jangan-jangan dulu ada peradaban global yang hilang, yang udah bikin peta bumi dan bagi-bagi ilmunya kemana-mana? Jejak-jejak dunia yang hilang ini mungkin ada di sekitar kita. Kelihatan jelas, tapi kita nggak sadar, nunggu buat ditemuin. Kalau emang ada peradaban secanggih itu, break time dulu nih. Terus mereka kemana ya? Banyak budaya di seluruh dunia punya cerita yang sama soal banjir besar.
Cerita ini ada di Alkitab, Al-Quran, Kitab Purana Hindu, sama cerita-cerita dari Mesopotamia. Plato pernah nulis soal Atlantis, peradaban di pulau yang kuat banget, hancur gara-gara gempa bumi dan banjir. Udah berabad-abad, Atlantis dianggap cuma dongeng aja. Tapi gimana kalau itu sebenarnya ingatan yang udah kabur soal peradaban beneran yang hancur gara-gara bencana besar sedunia? Akhir zamakhir, sekitar 12.800 sampai 11.600 tahun lalu, itu zaman penuh perubahan besar. Periode ini namanya Younger Dryas. Ada perubahan iklim, cepet banget, dan es di kutub banyak yang mencair. Ada juga bukti-bukti baru soal adanya benda dari luar angkasa yang nabrak bumi sekitar waktu itu. Apa jangan-jangan bencana Younger Dryas ini yang diingat di cerita-cerita banjir itu? Apa bencana itu yang ngehancurin peradaban global yang canggih zaman itu? Mungkin ilmu mereka yang canggih itu hilang pas lagi kacau-kacaunya, dan cuma sedikit yang selamat. Ingatan-ingatan ini jadi mitos dan legenda yang sampai ke kita sekarang. Bukti-bukti dari zaman es terakhir itu kuat banget. Ini nunjukin kalau planet kita ini gampang berubah, Bintang 25. Bisa tiba-tiba ada perubahan besar. Kalau dulu ada peradaban canggih, pasti mereka ngadepin masalah hidup mati. Terus, apa artinya ini buat kita sekarang? Peradaban kita juga canggih, tapi apa kita kebal sama bencana kayak gitu? Kita juga punya tantangan sendiri, perubahan iklim, perang nuklir, cara kita pakai sumber daya alam yang nggak bener. Apa kita ngulangin kesalahan dari masa lalu yang udah dilupain? Belajar soal peradaban yang hilang ini bukan cuma buat pinter-pinteran di sekolah aja. Ini peringatan. Ini ngingetin kita kalau peradaban itu rapuh bisa hancur cepet banget dengan cara yang parah. Bumi ini sistem yang terus bergerak, dan kejadian dari luar angkasa bisa aja terjadi. Mungkin pelajaran paling penting dari misteri-misteri kuno ini adalah supaya kita rendah hati. Kita ini bagian dari cerita panjang yang rumit, dengan banyak bab yang hilang. Sambil kita lihat ke masa depan, kita harus ingat masa lalu dan berusaha jadi bijaksana. Break time to, bukan cuma pinter. Suara-suara dari masa lalu yang jauh banget itu, bahkan kayak manggil-manggil kita. Terserah kita mau dengerin atau enggak.